Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddaru fi awwaliha ulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibadi. Terlebih dahulu saya jelaskan tentang kedudukan kalimat pada kalimat ini. Wa yuqaddaru, wawunya adalah huruf istiqnaf. Yuqaddaru fi'il mudhari majhul dengan domirnya huwa, belum bisa menjadi naibul fa'il. Bila ada isim yang rofa atau kalimat yang dihukumi rofa, maka itulah naibul fa'ilnya. Fi huruf jar awali majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kulu fi'il amar dengan fa'ilnya antum. Nah, maka lafad kulu ini adalah al jumlatul fi'liyatu fi mahali raf'in naibul fa'il. Jadi lafad kulu ini dihukumi atau berkedudukan rofa sebagai naibul fa'il dari lafad yuqaddaru. Jadi kalau diartikan wa yuqaddaru fi awwaliha kulu, dan lafad kulu ditakdirkan atau ditetapkan fi awwaliha, di dalam awal surat, liyakuna. Nah, ini ada lam taklil. Maka lam taklil ini fungsinya adalah tujuan, gitu ya. Jadi apa tujuan lafad kulu itu? Ditakdirkan atau ditetapkan di awal surat, liyakuna, agar, nah nanti begitu artinya. Nah, kita susun dulu. Linya adalah lam taklil. Yakuna fi'il mudhari nakis. Ma isim mausul sebagai isim kana atau isim yakunu, karena tadi yakunu domirnya huwa, belum bisa menjadi isim kana. Maka ketemu isim mausul. Nah, isim mausul ini tugasnya menyempurnakan, maka isim mausulnya sebagai isim kana atau isim yakunu. Karena yang menjadi isim kana adalah isim mausul, maka butuh silah mausul. Ketemu qabla. Nah, qabla ini adalah zorof. Zorof zaman. Iyyaka na'budu, ini lafad iyyaka na'budu, ini sebagai mudhof ilaih dari lafad qabla. Jadi qabla iyyaka na'budu muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah mausul dari lafad ma. Munasiban adalah khobar yakunu atau khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Lahu, lanya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur, bikauniha, binya huruf jar kauni majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Min makulil ibadi, minnya huruf jar makuli majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Al ibadi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Jadi kalau diartikan, apa tujuannya lafad kulu itu ditakdirkan atau ditetapkan di awal surat? Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu, agar apa-apa yang sebelum lafad iyyaka na'budu adalah munasiban, serasi lahu, kepadanya, bikauniha, dengan eksistensi atau dengan keberadaannya. Nah, ini nyahnya kembali pada lafaz iyyaka na'budu. Min makulil ibadi,
dari ucapan hamba-hamba. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ini muqaddimahnya itu menjelaskan tentang bahwa di dalam surat Al-Fatihah ini terjadi dialog antara Allah dengan hambanya. Keterangan ini diperkuat dengan hadis qudsi. Nah, lihat di sini dalam hadis qudsinya saya sudah mencatat. Kita coba bahas hadis qudsinya. Kita baca dulu. Qala Allahu azza wa jalla fil haditsil qudsi maksumatun baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Oke, kita jelaskan dulu seperti biasa kedudukan kalimatnya, lalu kita coba artikan begitu ya. Nah, di sini qala ini adalah fi'il madi. Allahu ini fa'ilnya yang dirofakan dengan domah. Azza wa jalla ini adalah kalimat i'tiradiyah. Fil hadithi fi-nya huruf jer, al hadithi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Al qudsi adalah na'at. Ya. Na'at dari lafad al hadithi. Jadi kalau kita artikan, qala telah berfirman Allahu Allah azza wa jalla fil haditsil qudsi di dalam hadis qudsi. Begitu ya. Nah, apa isi hadis itu? Nah, di sini ada lafaz maksumatun. Nah, ini dibaca rofa. Ini karena di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada. Ya, ini mubtada. Baini ini dua kata ya. Asalnya baina adalah zorof. Nah, zorof makan. Iya-nya domir mutasil. Bila nempel ke zorof, maka dia sebagai mudhof ilaih. Ya, jadi baini ini sebagai khobar dari maksumatun. Jadi khobarnya berbentuk zorof. Ya. Kemudian wabaina abdi. Nah, ini wawonya adalah atof. Baina ini zorof. Ingat kata setelah zorof mudhof ilaih. Abdi ini dua kata ya. Abdi sebagai mudhof ilaih dari baina, wa huwa mudhof. Iya-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, kemudian di sini ada wali abdi. Nah, wali abdi ini wawonya atop juga. Li-nya huruf jer. Abdi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Ya, iya-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Nah, bila di awal kalimat ini adalah jer majrur, kalau ketemu isim yang rofa, maka jer majrur menjadi khobar muqaddam. Nah, kita lihat di sini. Kebetulan ini ketemunya ma. Nah, ini ma-nya adalah isim mausul. Nah, tugas isim mausul itu adalah menyempurnakan kalimat. Jadi, mau tidak mau, ma isim mausul ini menjadi isim yang rofa. Berarti, li abdi ini sebagai khobar muqaddam. Nah, begitu ya. Maka isim mausulnya menjadi mubtada muakhor. Karena yang menjadi mubtada muakhor adalah isim mausul, maka butuh silah mausul. Nah, di sini ada lafaz sa'ala. Nah, ini sa'ala adalah fi'il madi. Ini fa'ilnya adalah huwa. Nah, ini fa'ilnya huwa. Maka sa'ala sebagai silah mausul dari ma. Begitu ya. Jadi kalau kita artikan maksumun terbagi. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ternyata isinya terbagi dua ya. Maksumun terbagi baini antara diriku kata Allah
wa baina abdi, dan antara hambaku, wali abdi, dan untuk hambaku terdapat. Nah ingat ya, jadi kalau mubtada muakhir itu boleh diartikan terdapat, dan untuk hambaku terdapat apa-apa yang ia pinta. Gitu ya. Makanya tadi di dalam surat Al-Fatihah itu dalam muqaddimahnya itu terjadi dialog ya antara Allah dengan hambanya. Nah, itu ya, makanya di dalam muqaddimah dijelaskan di sini wa yuqaddaru fi awaliha qulu. Begitu. Jadi di permulaan surat itu ditakdirkan lafaz qulu ya. Kalian katakanlah. Nah, begitu ya. Apa tujuannya? Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibadi. Jadi tujuannya itu adalah apa-apa yang sebelum lafaz iyyaka na'budu munasiban adalah selaras gitu ya. Selaras di baginya bikauniha dengan eksistensinya. Nah itu nyanya kembali ke lafaz iyyaka na'budu min maqulil ibadi, dari ucapan hamba-hamba.